A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat asa yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Al-Faqir Ustadz Ardiansa Asri Hussein dalam tema fikih ya, dan tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih kuliner ya, fikih yang berkaitan dengan makan dan minum kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita tentu ya akan makan dan minum ya, baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Maka tentu kita perlu tahu ya sejauh mana ketentuan dalam agama kita mengatur soal kuliner ataupun makanan dan minuman kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan dapati ketentuan itu diuraikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 172. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang kriteria makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi. Pertama, dari Al-Baqarah 168 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Makanlah segala yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian pada ayat surah Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya, makanlah segala yang thayyib, yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah jika kepadanya kalian menyembah. Dua ayat ini diantara penjelasan dalam Al-Quran yang menguraikan kepada kita kriteria makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi. Allah menyebut dengan sifat halal dan thayyib. Artinya, makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi itu haruslah halal dan thayyib. Ya. Nah, apa makna halal dan thayyib? Ya, secara umum ya, makna halal ya itu artinya yang berkaitan dengan urusan akhirat. Ya, nah ini sisi yang menjelaskan kepada kita tentang ketentuan Al-Quran bahwa makanan yang halal itu harus halal zatnya, harus halal pula cara memprosesnya dan cara memperolehnya. Ini makna halal. Ya. Adapun makna thayyib artinya ini berkaitan dengan duniawi. Ya. Nah, ini tentang pemenuhan dari aspek gizi, ya, harus higienis, bersih, kemudian bermanfaat, serta tidak berdampak buruk pada kehidupan kita. Inilah makanan yang boleh kita makan dan yang boleh kita minum. Ya. Bahkan di dalam hadis ya juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya makan dari sumber-sumber yang halal. Ya. Nabi bersabda pada hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Kemudian Nabi berkata, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin seperti mana yang Dia perintahkan kepada para rasul. Faqala, ya, Nabi bersabda, beliau mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, ya, kulu minat thayyibat, makanlah dari segala yang baik, wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim, ya, dan beramal solehlah kalian, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lantas Nabi juga mengutip ayat Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum,
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah segala yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Lantas Nabi menceritakan kisah seseorang, summa zakara rajula, ya. Seseorang ini boleh jadi pada masa nabi-nabi yang terdahulu, ya, seperti mana syarah Imam Muslim, ya, dalam syarah Imam Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kisah ini boleh jadi terjadi pada masa-masa para nabi dan para rasul terdahulu. Beliau menceritakan summa zakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadahi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi, kisah seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan, ya, penat, letih, ya, pakaiannya kusut, kemudian berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata ya Rob, ya. Sementara makanannya haram, minumannya dari yang haram, berpakaian dari yang haram, dan diberi makan dari sumber yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Nabi menjelaskan, ya, bahwa laki-laki ini itu telah memenuhi semua persyaratan doa yang mustajab. Yang pertama, beliau sedang safar, ya. Orang yang sedang safar ini doa mereka mustajab, ya. Yang kedua, dia berdoa dengan menengadahkan kedua tangan, ya. Di antara adab adalah berdoa dengan menengadahkan kedua tangan seraya menyebut nama Allah, ya Rob, ya. Namun sayang seribu sayang, doanya tidak dikabulkan. Mengapa? Karena makan dari sumber yang haram, minum dari sumber yang haram, berpakaian dari sumber yang haram, dan diberi makan dari sumber yang haram. Oleh sebab itu penting, ya, bagi kita untuk menjaga makanan dan minuman itu benar-benar dari sumber yang halal lagi baik. Kemudian juga diceritakan, ya, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat Nabi yang diberi gelar mustajab dakwah, orang yang mustajab doanya. Kisahnya berawal dari permintaan beliau kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ij'alni mustajab dakwah. Ya Rasulullah, jadikan saya doanya mustajab. Nabi mengatakan, engkau mampu melakukannya sendiri dengan cara atib mata'amaka takun mustajab dakwah, ya. Perbaiki sumber makananmu, maka engkau akan menjadi orang yang mustajab doanya, ya. Kemudian beliau juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang lain, ya, mengapa doamu itu mustajab? Artinya doanya dikabulkan, ya, sangat menonjol di kalangan para sahabat yang lain, ya. Maka apa kata beliau? Ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana alimun min aina maji'uha, ya, wa min aina kharajtu, ya, wa min aina kharajat, ya. Beliau berkata, aku tidak pernah, ya, mengangkat tanganku untuk menyuapkan makanan ke mulutku, melainkan aku tahu dari mana datang sumber makanan ini dan dari mana dia telah dikeluarkan, ya. Ini di antara dasar atau di antara kisah, ya, mengapa Sa'ad bin Abi Waqqas di antara sahabat Nabi yang mustajab doanya, ya. Kemudian juga sahabat Nabi yang lain bernama Sahal bin Abdullah. Beliau berkata, man akalal halal arba'ina yauman ujibat da'watuh, ya. Jadi barang siapa yang makan makanan yang halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan, ya. Kisah ini tentu tidak membatasi bahwa kita makan yang halal hanya dalam 40 hari, ya, tapi ingin mengatakan bahwa ketika kita terbiasa, ya, atau hidup dalam keadaan yang betul-betul memperhatikan sumber makanan dari yang halal dan baik, maka insya Allah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mustajab doanya. Hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kriteria makanan yang halal, ya, ini kita mulai dengan menjelaskan kriteria makanan yang haram, ya, agar kita tidak makan makanan yang haram ini. Ada kriteria umum, ya, ada pula kriteria yang berkaitan dengan hewan yang kita makan. Kriteria umum, ya, makanan dan minuman yang kita konsumsi itu bukanlah sesuatu yang berupa najis, ya. Atau yang kedua, terkontaminasi najis, ya.
kemudian makanan minuman yang memabukkan, kemudian yang mengandung mudarat atau milik orang lain. Ini kriteria umum, ya. Kemudian kriteria khusus berkaitan dengan hewani, ya. Yang pertama, kita tidak boleh makan hewan yang secara eksplisit diharamkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak boleh makan bangkai. Yang ketiga, hewan yang bercakar dan bertaring, ya. Kemudian hewan yang kita dilarang membunuhnya, kemudian hewan yang kita diperintahkan membunuhnya, dan al-khaba'ith, ya. Nah, inilah kriteria umum dan khusus berkaitan dengan makanan minuman yang haram kita konsumsi. Baik, pertama kita mulai dari benda najis, ya. Apa saja benda yang berupa najis yang haram kita makan? Yang pertama, darah, ya. Apakah darah manusia atau darah hewan, itu haram kita makan, ya. Haram kita makan karena dia berupa najis, seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, hurrimat alaikumul al-maitah, ya. Kemudian wadam walahmal khinzir, ya. Diharamkan bagi kalian itu makan bangkai, kemudian makan darah dan daging babi, ya. Nah, ini bisa berupa darah segar atau yang telah diolah, ya, menjadi marus, ya, atau menjadi lawar atau menjadi sosis darah, ya. Nah, ini semua makanan yang dibuat dari darah manusia ataupun darah hewan, nah, itu haram kita konsumsi. Berikutnya nanah. Nah, ini karena dia kotoran, najis, ya, maka haram kita makan. Kemudian muntah, ya. Muntah manusia atau muntah hewan itu haram kita makan. Kemudian mazi dan wadi, ya. Mazi adalah cairan kental yang keluar ketika seseorang itu bersyahwat, laki-laki atau perempuan. Adapun wadi, ini cairan kental yang keluar itu bersamaan dengan air seni, ya. Apakah sebelum ataupun setelah buang air kecil. Kemudian air kencing, nah, ini termasuk yang diharamkan kita konsumsi, ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama boleh menggunakan air kencing dalam rangka terapi urin, ya. Namun dikhususkan pada air kencing unta saja. Ya, ini seperti mana pada hadis Imam Muslim, Nabi pernah memberikan rukhsah keringanan bagi sahabat boleh menggunakan air kencing unta itu untuk terapi pengobatan, ya. Kemudian tinja, ini adalah benda-benda yang haram kita makan karena dia berupa najis. Yang kedua, ada yang terkontaminasi najis atau yang terkena najis, ya. Nah, ini bisa benda padat atau benda cair atau bisa berupa gas, ya. Nah, kalau benda padat maka dia terkena langsung, ya. Jadi kalau makanan kita yang padat terkena najis, maka kita buang bagian yang terkena najis. Kita masih boleh menggunakan yang tidak terkena najis. Adapun cair, ya, nah, ini dilihat pada prosentasenya, ya. Nah, jika dia memang banyak, itu, ya, tidak merubah warna, rasa atau bau, maka dia tidak termasuk tidak terkategori najis. Namun apabila dia sedikit, ya, kemudian juga merubah warna, rasa atau bau, ya, nah, ini juga masuk kategori najis yang tidak boleh kita konsumsi, ya. Jadi dilihat pada ukurannya, apakah dia mencapai 2 kula atau tidak, ya. 2 kula ini umumnya kata para ulama ukurannya sekitar 270 liter, ya. Artinya kalau makanan minuman itu cair, ya, kalau dia 2 kula, ya, masuk najis ke dalamnya, ya, selama tidak merubah warna, rasa atau bau, maka makanan tersebut itu masih boleh kita konsumsi. Tapi apabila dia merubah warna, rasa atau bau, maka dia sudah termasuk benda minuman atau makanan yang haram kita makan karena sudah terkontaminasi najis, ya. Adapun yang tidak sampai 2 kula, walaupun tidak berubah warna, rasa atau bau, maka dia telah menjadi najis secara keseluruhan. Kemudian gas, ya. Nah, ini berupa kotoran yang boleh jadi menguap mengenai makanan atau minuman kita. Nah, ini diantara gambar, ya, menunjukkan tentang darah yang dipadatkan dalam bentuk sosis, ya. Black pudding ini adalah sosis darah, ya. Ini juga gambar marus, ya. Kemudian ada lawar, ya. Nah, ini makanan khas Pulau Bali, ya. Nah, ini daging cincang, sayur, dan dicampur dengan darah segar dari hewan, ya.
ini ada kue darah babi, ya, ini ada darah ular, ya, baik untuk kepentingan pengobatan atau untuk kepentingan makanan minuman, maka ini diharamkan karena darah itu masuk kategori najis, ya. Tadi air kencing, ya. Berikutnya adalah makanan dan minuman yang memabukkan, ya. Memabukkan ini definisinya adalah hilang akal sehat, ya. Nah, jadi tidak termasuk mabuk perjalanan, ya, atau mabuk karena mencium aroma tertentu, ya. Nah, mabuk yang diharamkan itu adalah ketika menghilangkan akal sehat, ya. Nah, ini biasanya makanan minuman yang memiliki sifat khamrun, ya, jadi yukhammir, ya, jadi dia menihilkan akal sehat, ya. Nah, ini bisa dari makanan bisa dari benda yang padat atau benda yang cair, ya, baik berupa alkohol atau bukan alkohol, ya. Nah, baik yang diminum, dimakan, dihisap ataupun yang disuntik, ya. Nah, ini masuk kategori yang diharamkan karena dia menghilangkan akal sehat. Bagaimana kita mengidentifikasi sesuatu itu khamr, ya? Nah, ini kalau di Majelis Ulama Indonesia, ya, atau di Komisi Fatwa-Fatwa Ulama Dunia, ya, itu ada tes mabuk, ya. Artinya ada ahli medis dengan para ulama itu berkumpul mempertimbangkan suatu jenis makanan itu dengan menggunakan relawan, ya. Ini yang belum pernah mabuk, ya, karena boleh jadi kalau dia sudah sering mabuk, ya, ya itu tidak terpengaruh dengan minuman, ya, yang bersifat khamr ini, maka yang digunakan itu atau yang diminta bantuannya adalah relawan yang belum pernah mabuk, ya, dan diutamakan non muslim. Kalau mereka mabuk, maka minuman, ya, atau makanan tersebut, ya, itu kemudian dipastikan haram karena punya sifat khamrun, ya. Jadi memabukkan atau menghilangkan akal sehat. Nah, setelah ada uji laboratorium, ya, kemudian pemeriksaan dan identifikasi, barulah kemudian ada penetapan berupa fatwa resmi, ya. Nah, ini tahapan-tahapan bagaimana makanan minuman itu ditetapkan sebagai khamr, ya, yang memabukkan. Baik, rumus kimia, ya, terkait dengan alkohol, ya, karena alkohol ini ada kesalahpahaman di tengah masyarakat kita yang menggeneralisir, ya, bahwa semua alkohol itu haram dan semua alkohol itu pasti khamr, ya. Nah, padahal alkohol ini kan senyawa kimia yang sangat beragam, ya. Ada jenis etanol, metanol, propanol dan lain-lain, ya. Nah, memang yang biasa digunakan dalam industri miras itu adalah jenis etanol. Ini rumus kimianya CnH2n plus 1OH, ya. Nah, ini adalah istilah umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil, ya, OH, yang terikat pada atom karbon, ya. Ini teman-teman yang menekuni dunia medis, ya, atau yang menekuni rumus-rumus kimia mengetahui ini, ya. Jadi alkohol itu belum tentu khamr. Mengapa? Karena alkohol itu ada pada makanan kita, ada pada nasi, ada pada singkong, ada pada buah, ada pada obat, gitu, ya. Kemudian khamr belum tentu alkohol, karena ada khamr yang dari benda padat, ya, seperti sabu, ganja, ya, putau, ekstasi, ya, dan lain-lain. Ini kan berupa khamr yang menghilangkan akal, walaupun dia bukan terbuat dari alkohol. Baik, yang berikutnya makanan yang dan minuman yang mengandung mudarat. Ya, dalilnya adalah larangan dalam Al-Qur'an untuk kita mencelakakan diri kita atau membunuh diri kita, ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian wala taqtulu anfusakum, dan ayat-ayat serupa di mana Allah mengharamkan kita mengkonsumsi makanan yang dapat memudaratkan diri kita, mematikan atau menimbulkan penyakit. Ya, seperti paku, ya, racun, ya, makanan yang kadaluarsa. Nah, termasuk juga makanan yang mengandung formalin, ya, karena formalin ini kan digunakan untuk bahan pengawet mayat, ya. Baik, berikutnya makanan yang tidak halal. Nah, ini bisa berupa hak atau milik orang lain, ya, melalui pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan uang, harta anak yatim, pemerasan, suap, korupsi, ya. Nah, semua kategori ini adalah makanan minuman yang diharamkan karena dia milik orang lain.
Yang kedua, ya kalau dia berupa riba, ya apakah itu berupa bunga bank, ya bunga deposito, apa saja yang kita dapatkan itu dari pinjaman berbunga, ya. Selanjutnya makanan dan minuman yang bersumber dari judi, ya. Apakah judinya resmi atau judi real, apa liar, ya, atau judi yang samar-samar, ya. Semua bentuk judi itu diharamkan dalam Islam, ya, karena judi bukanlah cara kita untuk mendapatkan rezeki atau mendapatkan makanan dan minuman untuk kita konsumsi. Kemudian ada hewan yang haram dimakan karena dia eksplisit diharamkan, ya. Ada yang berupa bangkai, kemudian hewan yang bercakar atau bertaring yang kita dilarang membunuhnya atau yang diperintahkan membunuhnya, ya. Kemudian yang berupa khaba'ith, ya, sesuatu yang menjijikkan. Yang eksplisit diharamkan misalnya seperti babi dan keledai peliharaan. Ini secara tegas itu diuraikan dalam Al-Maidah ayat 3, ya. Allah mengharamkan bangkai, mengharamkan darah dan daging babi. Kemudian juga keledai peliharaan, ya, seperti mana yang Nabi nyatakan pada hadis Imam Muslim. Ada yang berupa bangkai, ya. Bangkai ini ada yang halal, ada yang haram, ya. Nah, bangkai yang haram itu apabila hewan mati tanpa disembelih, ya, atau disembelih tapi tidak syar'i, ya. Kemudian ada berupa potongan hewan yang hidup, ya, artinya ada potongan kaki, ada potongan telinga, mungkin ada potongan tangannya atau ada potongan anggota tubuh hewan padahal hewannya masih hidup. Maka ini termasuk yang diharamkan. Ada bangkai yang halal seperti bangkai ikan, ya, kemudian bangkai belalang dan hewan tanpa darah. Seperti apakah penyembelihan yang tidak syar'i? Yang pertama, apabila tidak berniat, ya. Kemudian penyembelihnya adalah ateis, ya, orang yang tidak beragama atau yang bukan ahli kitab. Ya, ini seperti mana yang diuraikan dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadis. Selanjutnya penyembelihan yang salah teknis, ya. Artinya ya boleh jadi dia tidak menggunakan benda yang tajam, ya, atau justru tidak menyembelih di bagian lehernya tapi mungkin di bagian kaki, di bagian tubuhnya atau di bagian ekornya, ya. Nah, jadi dalam Islam penyembelihan itu harus dipangkal leher karena posisi ini dianggap yang sangat tepat untuk menguras seluruh darah yang ada pada hewan tersebut, ya. Karena tujuan az-zabhu penyembelihan itu adalah paslu adam anil luhum, ya. Jadi memisahkan darah itu dari daging hewannya karena darah termasuk yang haram najis kita makan. Selanjutnya yang disembelih tanpa basmalah. Ini merupakan pendapat jumhur, ya, mayoritas para ulama. Nah, meskipun memang kalangan madhab Syafi'i itu memperbolehkan, ya, penyembelihan tanpa basmalah asal disembelih oleh laki-laki muslim yang baligh dan berakal, ya. Nah, adapun basmalah dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah, ya. Ini terkait dengan penyembelihan yang tidak syar'i. Selanjutnya hewan yang bercakar atau bertaring, ya, ini diharamkan kita makan seperti mana yang Nabi sabdakan, kullu dzinabin minas siba fa'akalahu haram, ya. Kemudian wazada wa kullu zi mikhlabin minat tayri. Semua hewan yang punya taring dari hewan buas itu maka haram hukumnya untuk dimakan, dan semua yang punya cakar dari unggas, ya. Berikutnya hewan yang diharamkan kita makan, ya, karena kita diperintahkan untuk membunuhnya, ya. Hewan yang haram kita makan karena kita diperintahkan membunuhnya. Khamsun fawasiku yuktalna, ya. Ada 5 macam hewan yang haram kita makan karena kita diperintahkan untuk membunuhnya. Yang pertama adalah tikus, ya, al-fa'rah, kemudian al-aqrab, kalajengking, kemudian al-hudayya, ya, ini elang, kemudian al-ghurab, burung gagak, kemudian al-kalbul akur, ya, ini anjing hitam, ya. Baik, berikutnya hewan yang haram kita makan karena kita diharamkan membunuhnya, ya, seperti semut, lebah, burung hudhud dan burung surat, ya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah al-khaba'ith, ya. Apa itu al-khaba'ith? Al-khaba'ith adalah segala jenis makanan minuman yang menjijikkan, ya. Standar
pengertian dari khaba'ith ini adalah apa yang menurut orang Arab itu menjijikkan, ya, baik berupa makanan maupun berupa minuman. Selanjutnya itu bisa berdasarkan tradisi lokal gitu ya. Jadi kalau kita jijik dengan suatu makanan, maka makanan itu ya haram untuk kita makan karena bimbang setelah kita makan kita akan muntah ya, sehingga mubazir ya. Adapun yang memang menjadi standar utamanya yang diharamkan adalah yang menurut orang Arab itu menjijikkan. Nah, maka selama orang Arab tidak jijik terhadap makanan itu, dari aspek fikih maka makanan tersebut tidaklah diharamkan. Hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya demikian penjelasan terkait dengan makanan dan minuman yang haram untuk kita konsumsi ya. Nah, semoga dengan penjelasan ini ya kita lebih hati-hati dalam memilih kuliner, dalam memilih makanan atau jajanan, sehingga yang kita makan itu benar-benar makanan yang halal dan thayyib. Demikian, insya Allah bertemu lagi di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.